Niki teng pondok kalau biasanya kita sih nderek rutinan pengawasan hikam plus ngaji kitab Bidayah teng Mbah Yai Huda. Kitab Bidayah niku kitab Al Imam Al Ghazali, kitabnya kecil, cuma mungkin beberapa halaman. Kitabnya kecil tapi pembahasannya sangat dalam sekali. Membahas mengenai tentang tasawuf tingkat dasar tapi cukup mendalam. Lah denger iki dika akan Al Imam Al Ghazali beliau dawuh wa tafakkar fi qasri umrika wa in ishta masalan mi'ata sanatin bil idhafati ila muqamika fid daril akhirati wa hiya abadil abadi. Perlu kita angan-angan betapa pendeknya durasi umur kita di dunia ini. Bahkan walaupun kita bisa mengandai-andaikan bahwa kita itu bisa hidup dalam jangka waktu 100 tahun. Umpomo awak dewi ku bisa mengandaikan betapa kita itu nanti bisa punya umur 100 tahun. Orang andaikan punya umur 100 tahun pun itu masih perlu berangan-angan bahwa umur 100 tahun itu adalah durasi dhewe ku ora sampai 100 tahun. Uang umur 100 tahun mawon itu kalau diandaikan dengan hari-hari di akhirat itu gak nutut. Teng Al-Qur'an kan ngendika akan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Bahwa satu hari besok di akhirat itu setara dengan ka alfi sanatim mimma ta'udun. Itu seolah-olah setara dengan durasinya 1000 tahun. Ka'al fisanatin, 1000 tahun daripada hari-hari yang kamu hitung. Bayang nih Pak, satu hari saja besok di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Masih dinotok. Makanya apalagi kalau durasinya akhirat itu tak terhingga, abadal abadi. Sama sekali tidak terhingga. Mulanya kita perlu diingat, tafakkar. Kita perlu berangan-angan betapa kita itu waktunya sangat sempit sekali. Sangat sebentar sekali. Wes jenengan lek pengen isok menggambarkan betapa kita itu punya waktu durasi yang bentar untuk menyiapkan kita besok di akhirat. Sampean tahu pora persiapan ujian lho Pak, ujian pas wayahe kan naon biasanya hari-hari biasa kan ra tau sinau to Pak, lek hari-hari biasa ra tau sinau. Barang sesuk menghadapi ujian wis bingung. Ya Allah, waktuku karek sesewengi tok iki. Aku gurung sinau. Mongko waktuku, durasiku yang tersisa cuma semalam dan juga mungkin besok pagi sebelum jam 7. Orang itu kalau punya angan-angan dalam seperti ya kayak wong mau menghadapi ujian itu loh Pak. Sesuk wis ujian rek. Aku cuma punya waktu durasi cuma 1 malam. Istilah sistem kebut semalam. Wah, bingung ndak ukur. Wong les kadung bingung dan dia mengetahui bahwa durasi kesempatan yang dia miliki sangatlah pendek, maka dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Lah wong wis koyo modele koyo ngene iki, ujiane wis sesuk, dekne ra tau sinau, waktu yang tersisa cuma 1 malam. Waduh, mangan ora kudu, ngombe ora kudu, turu ya ora iso. Murni mempersiapkan besok ujiannya. Atau orang dikejar deadline semisal, besok harus jadi, waduh wis, yakin sewengi masih gak turu gak masalah. Maka sama, perihal kita hidup di dunia ini, betapa pendeknya hari-hari yang kita jalani di hidup-hidup kita ini, yang mungkin cuma beberapa tahun. Normalnya orang 60 tahun. Bahkan 60 tahun itu belum sampai 100 tahun. Itu sangatlah pendek sekali. Di dalam kita mengejar deadline. Awak dhewe ku duwe deadline. Rupanya mempersiapkan kita kehidupan di akhirat. Ini loh. Kalau kita bisa berangan-angan seperti ini,
bahwa kesempatan waktu yang kita miliki ini sangatlah sebentar. Kita benar-benar dikejar deadline untuk mempersiapkan hari esok di akhirat, niscaya kita akan tidak kober, tidak begitu mengurusi hal-hal yang kurang penting yang sifatnya selain akhirat. Bon, itu artinya wa tafakkar fi qasri umrika wa in ishta masalan mi'ata sanatin. Umpomo awakmu dikei urip 100 tahun pun itu masih dianggap sangatlah bentar. Dani ya umure ora sampai 100 tahun. Nah, umure wong-wong awak dhewe umur swidak iku wis dianggap sowe lho benan. Rata-rata paling ya 60 50 niku wis mari benan. Bon, itu betapa sebenarnya kita itu memiliki kesempatan di dunia. Karena besok di akhirat itu sangatlah lama, abadal abadi. Mulane teng mriki dingendikaken wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalu al masyaqqata wadzulla fi talabid dunya syahrun au sanatan roja'a antastariha biha isyrina sanatan. Perlu kita ketahui, perlu kita angan-angan betapa banyak dari kita ini mencoba untuk menahan masyakot dan juga kehinaan. Masio abot, masio rekoso, masio ino, wis tetep akoniai di dalam mencari dunia, di dalam mencari uang. Dalam durasi ini katakan 1 bulan atau 1 tahun dengan tujuan agar dia bisa rehat dalam jangka waktu 20 tahun. Gampangane ngomong ngeten, banyak dari kita itu punya pola pemikiran begini, wes gak ngurus, aku tak sing mempeng, aku tak sing rekoso, aku tak sing ino ing dalem golek duit. Aku rekoso 2 tahun, paling setahun, paling 2 tahun. Engkok sak marine iku yakin wis aku wis bebas. Cara duit wis ngelumpuk. Cara jaminan hari tua ngono wis isok wis enek. Maka kalau orang itu bisa berpikir dengan cara yang seperti ini, dia mampu membuat dirinya untuk rekoso, menahan dirinya untuk rekoso, keberatan, kesulitan dan hina untuk mencari dunia dalam jangka waktu yang singkat untuk jaminan hari tuanya. Maka tengriki dingendikaken fa kaifala tatahammalu dzalika ayyaman qala ila roja'a al istirahata abadal abadi. Maka bagaimana mungkin dia itu tidak bisa mencoba untuk menahan dirinya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan taat, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ibadah sebagai bentuk tabungannya yang mana itu hanya dilakukan oleh dia hanya dalam jangka waktu yang sedikit, yang mana itu untuk bekal sangunya besok di akhirat yang jangka waktunya sangat lama sekali, sangat tak terhingga. Gampang ngomong kan ngoten ta, awak dhewe ku nang dunya iku iso dalam urusan dunia bisa berpikir ngene, aku duwe gaji 1 bulan itu katakan 1,5 juta, atau bahkan ada yang 3 juta. Wis iki gawe sak ulan 500 gawe kos-kosan, 500 gawe mangan sak ulan. Sisae tak tabung. Engko nabungane ben ngelumpuk, akhirnya saya benar-benar bisa menikmati masa tua. Kan kayak ngono tuh Pak, pola pikirnya kita kan bisa untuk berpola pikir seperti itu. Makanya dilanjutkan, kalau orang dalam urusan dunia dia bisa menabung beberapa saldo, kemudian dia melakukan beberapa kemasyakotan di hari-hari yang sebentar untuk menjamin hari tuanya. Harusnya dia juga bisa berpikir, dia harusnya bisa untuk menabung saldo ibadahnya. Kudu ngisi saldo ibadah. Ojo saldo ATM tok ae. Lek saldo ATM kosong galau. Sumpek, Tapi lek saldo ATM akhirat iku kosong, gak adik galau. Bahkan duduk kosong minus. Minus akeh utange. Artinya sholat 5 waktu subuh ya kadang kerinan. Engko sing asar jare wis pegel teko kerja.
Ini loh, pola pikir yang seperti ini yang harus kita terapkan. Kalau orang itu selalu menyibukkan dirinya, bahkan siap rekoso, siap abot, siap ino ing dalam mengisi tabungan saldo dunianya untuk dia menikmati masa tuanya, maka seharusnya seseorang itu punya pola pikir yang mana dia itu bisa mengisi saldo ATM akhiratnya sebagai jaminan kehidupan akhirat yang sifatnya sangat langgeng. Ibarat kata ngeten lho Pak, kabeh niku mesti jelas rekoso nang awal, dan rekoso niku namung sebentar dan enaknya pasti untuk selamanya. Jenengan tak paringi perumpamaan mawon nggih, agar kita itu seringnya kita itu kan pas wayahe rekoso iku gak tapi kuat ing dalam menghadapi rekoso. Kita umpamakan ngeten. Kita itu hidup itu bagaikan seperti orang yang menanam pohon. Kita itu hidup juga bagaikan orang yang sedang menggali sumur. Kalian tahu berapa waktu dan berapa dalam yang harus digali oleh orang yang menggali sumur, dan berapa waktu yang harus ditunggu oleh seseorang yang menanam pohon. Tentunya tidak instan. Dan banyak dari kita yang memang bersabar, siap rekoso, siap ino ing dalem ngelakoni hari-hari masyakot. Macul lek cara napa namine pohon ngoten nggih wis ditanam mulai dari bibitnya, marang ngono bendina disirami, mari disirami marang ngono diilangi teko hamane. Itu butuh proses mungkin sampai beberapa bulan. Baru yang namanya pohon itu akan mengeluarkan buahnya. Lek wis buah iki, lek pohon itu mengeluarkan buahnya, wis penak. Kita tinggal menikmati. Sama seperti halnya sing jenenge sumur. Orang yang menggali sumur digali 1 meter belum nyumber. Dilanjutno nang 2 meter. 2 meter gurung nyumber terus sampai beberapa meter. Engkau katakan dalam kedalaman 15 meter semisal, atau dalam kedalaman 20 meter semisal, lek wis sumure nyumber, wis tinggal menikmati. Ini konsep kehidupan. Tapi seringkali kita lalai untuk kita terapkan dalam konsep keakhiratan. Ngaten lho. Jadi awak dhewe yo kudu iso Pak rekoso, istilahnya ngaten lho. Galau awak dhewe ku aja mek galau urusan dunya ae. Urusan akhirat itu perlu kiranya untuk kita galaukan. Mulane kula niku eling masyaallah napa sing sering kula niku biyen cilik niku sering mirengaken ngaos kitab Ayyuhal Walad. Abi niku sering nek teng mriku dingendikaken ayyuhan nas, teng kitab Ayyuhal Walad niku dingendikaken ayyuhan nas hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai para manusia, hendaknya kita itu selalu untuk mengintrospeksi diri kita, menghisap diri kita sebelum kita itu dihisap di hari akhirat. Jadi ini koyok-koyok enteng tapi abot tenanan. Fa innal yauma teng salah setunggal Daud dingendikaken fa innal yauma yaumu amalin wala hisab wa ghadan yaumu hisabin wala amal. Karena di hari ini, hari-hari dunia ini merupakan hari-harinya amal. Kesempatan kita untuk beramal dan sama sekali tidak ada hisab. Di dunia ini belum ada yang namanya hisab. Wa ghadan besok itu akan ada yang namanya hisab wala amal. Sedangkan besok itu ada yang namanya hisab tapi tidak ada amal. Lah ini konsep awak dewe kepingin untuk memperbaiki diri, ya ini introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mengintrospeksi diri sebelum kita itu dihisab urusan dunia. Kalau jenengan dalam urusan dunia, jenengan melakukan yang namanya evaluasi. Jenengan kan les urusan dunia kan isok to Pak, gajiku sak ulan iki saiki iku 1,5 juta. Piye carane beberapa bulan ke depan saya mendapatkan gaji tambahan,
Mbuh aku kok tak dodolan opo tambah gaji, tambah golek sampingan opo jenengan bisa. Evaluasi dalam urusan dunia mudah toh kita. Maka sama, dalam urusan akhirat pun kita perlu untuk introspeksi dan juga evaluasi. Dingendikakan kalian para ulama, hasibu anfusakum. Kita itu perlu untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Itu caranya bagaimana? Dewe para ulama le awak dewe pas wae sore pun kajenge maghrib niki kongkon ngiling-ngiling. Aku mang mulai subuh sampai maghrib iki mang nglakoni opo ae. Lek ana penggawean maksiat diistighfari. Lek ana penggawean dosa sing hubungane kesalahan sing hubungane dengan hak adami ndang jaluk sepuro. Sama, begitu juga ketika mau masuk subuh di angen-angen, aku mang selama mulai mari maghrib sampai katene subuh iku mang aku ngelangoni opo ae. Aku mang mari salat apa gurung? Apa ipo-ipo macak lali gurung salat jarene mari. Lah itu yang namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang dalam rangkanya agar kita itu bisa meningkatkan kualitas akhirat kita. Ya, kiranya perlu kita itu galau tentang urusan akhirat. Iling ngopak saldone awak dhewe iki nang akhirat iki sik nol, bahkan minus. Ngono ora enek galau-galaune belas. Saldone minus, kemudian durasi kesempatan yang kita miliki juga tidak panjang. Ngono ya panggah santai ikle. Awak dhewe kan ngoten niku. Pun niku ngoten. Maka sama, fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila raja al istirahati abadal abad. Bagaimana mungkin kita itu tidak bisa menahan rasa masyaqqat, rasa berat dalam jangka waktu durasi yang sebentar untuk kita merasakan rehat untuk selama-lamanya. Tangi tahajud. Wah, boten ndak ukur. Tangio 15 menit sebelum subuh, ojo tahajud subuh iki lho mbuh-mbuhan. Tangio subuh mek waktune katakan 10 menit sak digawe wudune. Kan ngoten toh, kita diperintahkan untuk menyisakan sebagian waktu kita sedikit mawon untuk kebahagiaan yang selama-lamanya. Ora rasane abote ndak ukur. Sing ono sing asale seger lek kerungu kirok ndang-ndang ngantuk malah kepingin turu. Positif niku wisan. Penggaweane wong-wong ya bengi gagah kaya yo kaya kuat-kuat to. Kerungu tarhim wis otomatis. Geletak langsung otomatis ya wong-wong niki pentingnya. Mulane penting awak dhewe niku. Wala tutawwil amalaka fayasqalu alaika amaluka, dan jangan kamu memperpanjang terhadap angan-angan kamu sehingga kamu akan merasa berat untuk melakukan sebuah amal. Awak dhewe lek kedawan amal, kedawan napa namine harapan-harapan tulul amal, engko nggare akhire abot ngelakoni amal. Wis gampang sesuk aku iso. Niku berat. Kalau orang niku tulul amal akhirnya berat. Mulane teng ngriki dilanjutake untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama jangan tulul amal, yang kedua waqaddir qurbal maut, dan kira-kirakan bahwa kamu itu sudah sangat dekat sekali dengan kematian. Wong lewes karo mati wis mari wisan wedi kabeh. Cara dawuh para ulama, kafa bil mauti wa'ido. Kafa bil wa'ido. Cukup kematian itu sebagai hal yang menasehati terhadap kita. Jadi untuk menstabilkan, untuk bahasanya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, ya seperti yang sering diingatkan jenengan wingi nggih sering menan kula maturaken teng dawe teng ngriki dingendikaken, tapi sebenarnya dalam penafsirannya juga para ulama juga masih banyak yang khilaf. Kan teng ngriki dingendikaken yang sering dingendikaken i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika
ka'annaka tamutu ghadah. Niki sering diaturaken. Ini konsepnya adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah untuk dunia kalian seolah-olah kamu itu hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Dan beramallah untuk akhirat kalian seolah-olah kamu matinya besok. Ini berarti artinya apa? Para ulama khilaf. Ini kalau kepingin nyampe no arti daripada dawuh ini. Ini yang pertama yang perlu kalau tegaskan, ini bukanlah hadis. Ini bukanlah hadis tapi makalahnya ulama, tapi maknanya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu kalau bahas. Artinya apa sih? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Hendaknya kamu beramal, hendaknya kamu bekerja untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Ini maksudnya piye? Kongkon golek dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Sebagian ulama mungkin jenengan juga sebagian orang sering mengartikan bahwa ini berarti seolah-olah awak dhewe iku kudu kerja sing mompong. Lah piye wong awak dhewe kate urip untuk selamanya kan berarti butuh saldo ATM sing akeh. Wong katene urip untuk selamanya. Tapi menurut satu pendapat ini dikomentari. Artinya semestinya nggak bisa diartikan seperti itu. Orang enek ajakan kongkon terlalu bersemangat untuk mencari dunia itu nggak ada. Ini pemahaman yang salah. Kalau husni mawon ya. Bahasanya tentang kitab Faidul Qadir, teng mriki dingendikaken wa yakunu al murad al hasu ala imarati dunya liyantafi'a man yaji'u ba'du wal hasu ala amalil akhirati fa ghairu mardiyin li annal ghalib ala awamir syariah wa nawahihi annadbu ila zuhdi fid dunya wat taqallul min muta'alliqatiha wal wa'id alal bina'i wa ghairihi. Teng mriki dingendikaken justru kalau ada yang mengartikan bahwa kamu itu di dalam urusan dunia itu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, diartikan kongkon kerja sing mau wampang tenanan, itu salah. Karena mestinya orang itu kalau hidup untuk selamanya ya mestinya ya santai-santai mawon. Ora perlu terlalu tergesa-gesa. Artinya bagaimana saiki ora oleh ya berarti mungkin sesuk oleh. Gue terlalu nanti nggak ada wong terlalu semangat kerja sing ono malah kendunyan nek jarine nang ngriki ngoten. Bon, ini kestabilan di dalam yang namanya menghadapi dunia dan juga akhirat yaitu tadi. Kalau orang itu bisa mengandai-andaikan bahwa dia besok mati, waduh yes kayak podo karo ujian nih kemang loh. Sesuk ujian, waduh wis cekelane buku tok masih yo bingung Yohan sampai bingung macane piye pokoknya dicekel buku nih. Karena waktu yang tersisa ya cuma itu ya sama. Mestinya orang itu kalau bisa mengandai-andaikan bahwa besok dia mati, ya wes dia tidak punya kesibukan kecuali hal-hal yang sifatnya itu merupakan modal atau sangu dia untuk besok setelah kematian. Bon, tengah iki kalau lanjutakan malih. Tengah wakul fi nafsika dan ucapkan di dalam hati kamu atahammalu al masyaqqata al yauma fala'alli amutu al lailata asbiru al lailata fala'alli amutu ghadah. Tengah akan dan ucapkan di dalam hati kamu dengan ucapan atahammalu al masyaqqah akan sanggup merasakan keberatan rekoso, abot untuk melakukan hal-hal yang ibadah demi mendapatkan keenaan yang sifatnya selama-lamanya. Karena mungkin fala'alli amutu al-lailata, mungkin malam ini saya meninggal. Awak dhewe rasane to Pak bayang nih mati rasane kok kaya ora iso terlalu demenang dunya awak dhewe. Bayang nih mati sesuk mati kan gak iso. Bayang nih beberapa jam ke depan mah gak iso. Mulane denger iki ngendika wis piye carane awak dhewe iso membayangkan betapa yang itu merupakan misteri ilahi. Mungkin saja malam ini saya meninggal.
Wa asbiru al-lailata fala'alli amutu ghadah. Kalau di waktu siang ya, itu bayangkan seolah-olah nanti malam saya meninggal. Sisanya kehidupan cuma waktu siang itu saja. Sama kalau waktu malam juga sama. Jeneng diandaikan bahwa kalau di waktu malam mungkin saja besok pagi sudah meninggal. Tapi kenyataannya apa? Sing ono iku malah sak wali Mulane Kanjeng Nabi dawuh seperti sing dingendikaken teng Syarah Gustufel niki. Teng salah setunggal hadis niku dingendikaken idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsaita fala tangtadiris sabah. Kalau kamu sudah idza asbahta, kalau kamu sudah masuk waktu subuh, jangan kamu menunggu waktu sore. Kalau wa idza amsaita fala tangtadiri falatang tadir as-sabah. Kalau kamu masuk waktu sore, jangan menunggu waktu subuh. Artinya bagaimana? Ini loh. Awak dhewe seringi ya kayak ngene iki. Lek urusan dunya tidak mau ditunda-tunda. Cara bahasa kasarnya ngomong, kalau kita dalam urusan dunia jam 7 jarene bos dikongkon masuk, yakin sak gurunge jam 7 sampean wis standby nang ngarepe pabrik. Ya ora? Tapi lek jam 5 dikongkon salat subuh karo pangeran, sak durunge jam 5 atau jam 5 lebih otomatis sik tetep nang jerone bantal. Sik nang dhuwur bantal sik panggah enak. Ini konsistensi kita yang perlu dipertanyakan. Lek dikongkon mestine lek awak dhewe iku dikongkon bos hadir jam 7 kita bisa standby sebelum jam 7, mestinya kita juga bisa bangun untuk melakukan salat subuh tepat waktu. Awak dhewe iki kenyataane ora kaya ngono kuwi. Lek urusan dunya ki masyaallah. Ketinggalan kereta api nemen wedine, Pak. Ketinggalan apa iku jenenge jadwal pesawat. Nemen wedine, jam pesawatnya jam 7 sampean datang 1 jam sebelumnya. Lek wayahe ngaji, tekone ngenteni Gus Wais, sakmarine Gus Wais teko adoh baru kae teko. Mari mahalul qiyam sik kae teko. Awak dhewe ngoten niku. Mulane teng mriki dingendikaken sering kali kalau kita dalam urusan dunia, wah, kita itu bergegas sekali. Tapi kalau dalam urusan akhirat yaitu tadi, senggongko ae sik kenek. Malah ana dawuh Kanjeng Nabi, teng mriki kalau kamu sudah masuk waktu subuh, jangan menunggu waktu malam. Senggok bengi ae kenek. Akhirnya bengi orang nglakoni, pas wae bengi alah sesuk ae kenek. Terus ae koyo ngene iki. Yang namanya taswif. Terus seperti itu menunda-nunda. Pun, kula lanjutaken malih. Fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsus wa halin makhsus wa sinnin makhsus. Karena yang namanya mati tidak menghampiri seseorang di waktu yang tertentu, kondisi tertentu, dan di umur tertentu. Nah, iki sing sering awak dhewe iku salah paham. Ngirone sing jenenge kematian itu hanya mendatangi orang-orang yang umurnya sudah tua. Seringkali kita memahami bahwa yang namanya meninggal itu mendatangi orang-orang yang penyakitan sing sehat ya, orang mati. Kan kayak ngoten ya. Seringkali kita itu memahami bahwa yang namanya mati itu hanya mendatangi dalam kondisi tertentu, semisal pas waya corona, pas waya bencana. Maka kita nggak perlu meyakini kematian itu datang padamu. Awak dhewe bisa nek sik enom ngono kan gawaya gagah alas. Ibadah mempengi sesuk-sesuk ae ngenteni tuwek. Saiki tak menikmati masa mudaku dulu. Waduh. Wayahe masa muda gayane menikmati masa muda. Sesuk tuwek awakmu karek remek etok. Gawe nglakoni ibadah. Wayahe enom alasan sesuk tuwek, wayahe tuwek alasan awake wis remek. Ya wis mari kapan terus ibadah ya. Mulane kan wingi nggih sampun kula
Sampai akan seperti sing sering diingendikaken Imam Asy-Syafi'i juga dawuhnya beberapa ulama yang lain, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Teruslah kamu menabung saldo kamu karena kamu tidak tahu ketika waktu malam itu sudah masuk, kamu tidak tahu apakah kamu masih hidup akan besok sampai pagi. Karena napa? Fakam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min. Fakam min salimin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang selamat, tidak sakit, sehat, tapi dia kemudian meninggal tanpa adanya penyakit. Perasaan mah bengi sik jagongan ambek aku. Barang mari ngombe kopi marang ono entek apa iku jenenge? Duren telung bungtung wadah marang ono mati. Wakeh. Tanpa penyakit meninggal banyak. Bahkan juga wakam min sakimin asyahina min hadahri. Wakeh wong sing uripe penyakitan ora mati mati. Rumangsa wong kae lho, penyakitan wis pirang tahun, ora mati-mati ya. Niki realnya. Maka jangan sampai kita salah memahami. Lho justru biasanya wong sing awet itu malah wong sing penyakitan ngono kuwi, Pak. Sing penyakitan malah uripe awet. Sing sehat-sehat ngene iki rada mengkhawatirkan moro-moro geblek baterainya entek. Lho, wis gak kena dicas maneh langsung ngedrop, Pak. Niki ngoten, realnya memang ngoten. Wes, jadi tidak dalam kondisi tertentu, juga tidak dalam umur tertentu, juga tidak dikarenakan alasan apapun. Mati itu akan menghampiri. Mati itu yang namanya merupakan sebuah misteri ilahi. Awak dia orang ngerti. Sehingga yang perlu menjadi PR kita adalah kesiapan kita. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan bisa senantiasa mengamal, menyiapkan untuk kehidupan setelah mati. Pun, ini saya wakeh tadi. Aku pirang menit ya aku iki, Mang. Setengah jam ya. Kalau lanjutakan malih. Niki mangke kersane ditambahi kalian kesuai sekalian kestufel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala budda min hujumihi fal isti'dadu aula minal isti'dad lidunya. Dan yang namanya kehidupan, yang namanya meninggal itu pasti. Sehingga kita menyiapkan sebuah kematian itu harus lebih didahulukan daripada untuk menyiapkan dunia. Waduh wis tambah abot maneh. Aslinya wis gak usah ngelangel, gak usah repot-repot. Sing penting awak dhewe nglakoni apa sing kewajiban, salat 5 waktu, ngedohi sing dilarang wis. Asline koyo simpel ya. Kalimatnya koyo simpel, tapi dilakoni wis abote tenanan. Padahal sing dingendikane nang kene itu bukan hanya sholat 5 waktu, tapi lebih dari itu. Saldo nih cara duduk saldo pokok tok, tapi juga banyak tunjangan. Cara bahasane para ulama kula tasih eling banget niku ngeten lho. Diumpamakno ngeten. Umpamakno ini kan akhir tahun ya. Orang itu biasanya kalau di akhir tahun ngeten kan ada yang namanya momen untuk berlibur. Ya berah. Akhir tahun itu berlibur. Dan setiap dari kita yang hendak berlibur akan berlomba-lomba untuk menyiapkan bekalnya. Wah, sesuk akhir tahun ini libur panjang, rek. Ini perlu kita nikmati. Caranya bagaimana? Nggawa sangu sing akeh. Lek berlibur sangune akeh, seneng apa ora seneng? Seneng. Tapi lek berlibur sangune titik, ngowo. Koncomu belonjo oleh-oleh, ngopi tuku jajan, sing kowe gak nggawa sangu, ngowo ini ya Allah.